Allah. Pak Ustadz, zikir itu pejam mata atau buka mata? Kalau rasa khusyuk pejam mata, pejam. Saya kalau pejam mata ingat utang Pak Ustadz, buka mata. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang kalau di masjid kita lebih khusyuk pejam mata. Karena kalau kita buka mata ngelihat mau kena kawan. Bagus banget mau kena pejam mata. Makanya ke masjid itu jangan pakai yang mewah-mewah. Pakai baju putih polos, jangan yang tulis-tulisan. Ini pakai baju tulisan di belakang, coblos nomor kawan di belakang. Dah. Sholatnya jangan sampai di rumah. Sholat subuh ke masjid. Kami yang perempuan gimana Pak Ustadz? La tamna'u ima Allah masajidallah. Perempuan jangan larang ke masjid. Perempuan tetap ke masjid. Jaga syarat dan ketentuan berlaku. Jangan sampai ke masjid pakai parfum yang terlalu dipakai di depan sana, tercium imam, hilang ayatnya. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma hilang lakum dinukum waliyadi. Menimbulkan fit. Jangan ke masjid pakai celana legging. Iya, pokoknya itulah. Jangan ke masjid pakai ini. Banyak kadang orang di kampung, di kota, di komplek, dari rumah rambutnya basah, pakai motor. Mukena diletakkan di tengkuk. Banyak kakek-kakek masuk parit. Dah, sholat subuh. Habis sholat subuh, jangan sampai anak-anak kita korban asmara subuh. Fatwa Majelis Ulama Indonesia, asmara subuh haram. Anak-anak muda, jangan kalian rusak Ramadan. Habis sholat subuh, pulang ke rumah. Pulang. Kalau kebetulan hari libur, hari Ahad, jangan senam pakai celana sempit, menjerit itu paha. Tolong. Nah, kalau mau senam perempuan, pegawai di kantor, perempuan aja. Jangan campur sama laki-laki. Di dalam badan yang sehat terdapat otak yang sakit. Senam di kantor pagi, teng 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 teng, matanya rusak puasa Ramadan. Pulang ke rumah. Setelah itu tetap aktif. Apakah Ramadan mengurangi etos kerja? Siapa yang mengatakan Ramadan ini membuat orang jadi malas-malasan? Enggak ada. Gibraltar. Di mana itu sekarang Pak Ustadz? Andalusia. Andalusia itu di mana Pak Ustadz? Kalau saya sebut Andalusia banyak enggak tahu. Kalau saya sebut Real Madrid, Barcelona, ya itulah dia. 700 tahun Islam berkuasa di Spanyol. Nama panglima perangnya Tariq bin Ziyad. Spanyol dikuasai Islam pada bulan suci Ramadan. Ramadan, perang jihad. Ketika Israel menyerang, lalu kemudian pasukan Mesir menghajar tentara Israel. Kemenangan itu tanggal 10 Ramadan. Perang Badar 17 Ramadan. Indonesia merdeka 17 Agustus, bertepatan pada bulan suci Ramadan. Orang yang berpuasa berteriak, Belanda, bunuh Belanda, takbir, Allahu Akbar. Itu yang bisa berteriak keras itu orang lapar. Coba kalau orang kenyang, orang lapar nggak takut mati. Maka jangan jadikan bulan Ramadan ini bulan bermalas-malasan. Siap? Takbir.
Masih kuat suara. Ketika masjidnya bagus, AC-nya dingin, karpetnya tebal, jam 12 masuklah bergelimpangan korban-korban Israel. Pakai baju seragam lagi. Itu tidak ada di Bandung. Itu adanya di planet Mars, Merkurius, Neptunus, Pluto. Kalau kita bangunkan, Pak, bangun Pak, jangan tidur Ramadan. Langsung dia jawab, naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Habis itu dia tidur lagi. Ada orang mau masuk Islam, dia tertarik dengan Islam. Akhirnya dia coba-coba masuk masjid. Pas jam 12 siang Ramadan, dia lihat, langsung dia nggak jadi masuk Islam. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Ajaran Islam ini dirusak oleh orang Islam. Jangan jadikan bulan Ramadan bulan santai. Bulan Ramadan adalah bulan beraktivitas. Siap? Insya Allah. Sampai petang. Kalau malam qiyam, tegak, baca Quran, zikir, sholat. Tapi kalau siang ibadahnya siam. Siam tahan mata, tahan mulut, tahan telinga, tahan leher, tahan tangan, tahan kaki. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya selama bulan Ramadan memang seperti itu. Saya tahan mata, tidur terus. Saya tahan mulut. Bukan itu maksudnya. Jangan melihat yang haram-haram. Jangan mengomong yang macam-macam. Bu, kabarnya anak si anu, suami si anu, tetangga si anu, suami si anu, istri si anu. Ingat kata Ustaz Somad, siam, tahan mulut. Terus gimana? Habis maghrib kita lanjutkan. Nah, kira-kira jam 5 sore bapak sudah menghidupkan sepeda motornya. Mau kemana? Mau tawaf. Jam 5 sore keluar, jam 5.15 pulang, membawa 30 kresek. Ini kalau bahasa orang kampung saya namanya lapar mata. Laparnya bukan di sini, di mata. Begitu terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma lakasumtu wa bika. Baru makan 2 butir kurma. Apa kata istrinya? Aa, coba lihat. Iya, besok enggak kita ulang lagi. Besok diulang lagi. Memang manusia ini insan. Insan itu artinya lupa. Orang yang lupa selalu diingatkan. Ingat mengingatkan itu namanya tausiah. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam-malam Ramadan, doakan istri, doakan suami, doakan anak, doakan ayah ibu, doakan semua. Pejamkan mata. Siapa yang terbayang? Terbayang Ustaz Somad. Doakan supaya Ustaz Somad mati husnul khatimah. Semangat kalian. Tadi saya mulai ceramah jam 9 kurang 15. Sekarang sudah jam 10.15. Hah? Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya alhamdulillah kita diberikan kepercayaan dari Ustaz Somad, dan ada beberapa jamaah Ustaz yang bertanya melalui akun Instagram @syifat. Pertanyaan pertama Ustaz, yaitu bagaimana dengan suami yang bekerja sebagai kuli, bolehkah tidak berpuasa dan bagaimana caranya untuk menyikapi hal tersebut? Bagi pekerja berat, kerja tambang, mohon maaf tadi pertanyaannya kuli, pemikul di pelabuhan, pagi dia tetap makan.
dia tetap makan sahur. Ketika dia bekerja dia tidak sanggup, dia buka, dia batalkan puasanya, nanti dia ganti di hari yang lain. Begitu kata ulama, pendapat yang paling kuat yang saya pilih. Nggak boleh kita ini berniat nggak puasa, itu nggak boleh. Tetap dia berniat puasa. Ketika dia tidak kuat, dia minum, dia makan, catat berapa yang tinggal. Ya Allah, saudara-saudaraku, sebetulnya mereka ini imannya kuat, tapi takdir berkata lain. Makanya saya anjurkan bayar zakat itu sebelum Ramadan. Supaya apa? Ada saudara kita yang pekerja berat, supaya mereka bisa berpuasa. Kasih mereka, Bapak berapa kebutuhannya sebulan? 3 juta, kasih dia, supaya dia bisa berpuasa dengan keluarganya nanti di luar Ramadan. Tapi kalau tidak bisa juga, maka begitulah caranya, nanti digantinya di luar Ramadan. Itu bagi pekerja berat. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengganti puasa yang lupa berapa hari batalnya? Bapak mau ganti puasa? Iya Pak Ustadz. Berapa hari tinggal? Enggak ingat. Akil balik umur berapa? Umur 10. Sekarang 40. Berarti 30 tahun nggak puasa. Selama Ramadan biasanya puasa berapa hari? Hari pertama dan hari terakhir. Berarti 1 tahun 28 hari. Berarti kalau 10 tahun 280 hari. Itu kelihatannya aja banyak Pak. Tapi kalau diqadha 1 tahun lunas 90 hari. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis 8 hari. 10 bulan 80 hari. 11 bulan 88 hari. Tambah 2 hari 90 hari setahun. Kalau dilaksanakan, badan sehat, hutang lunas, dan bonus irit belanja. Alah, kayak Ustadz Somad nggak pernah aja tinggal puasa. Saya pernah tinggal puasa. Waktu di Mesir 4 tahun nggak ada tinggal. Waktu di Maroko 2 tahun nggak ada tinggal. Tapi sebelum berangkat dulu waktu sekolah pernah tinggal. Waktu saya puasa datang kawan saya bawa soto Medan. Padahal pernah salah, maka yang lalu-lalu kita ganti. Yang nggak tahu cara ngitungnya, hitung terbanyak. Kalau hitungannya ternyata 90, dia ganti 100, yang 10 itu terhitung sebagai amalan puasa sunnah. Misalnya ibu sholat zuhur di sini, habis sholat zuhur pulang ke rumah, suaminya baru pulang musafir. Kata suaminya, saya mau sholat mah. Ibu ikut lagi. Sholat yang pertama itu menggugurkan kewajiban. Sholat yang kedua di rumah namanya fadilah, dapat pahala keutamaan sunnah. Begitu juga dengan puasa. Puasa. Begitu juga dengan puasa. Puasa kita yang berlebih itu dihitung sebagai puasa sunnah. Wallahu a'lam. Pertanyaan ketiga Ustaz dari jemaah, bagaimana cara agar kita bisa istiqomah melawan spirit Ramadan jika di luar bulan Ramadan? Cara istiqomah yang pertama berjamaah. Tadi banyak sekali foto-foto dengan ibu-ibu komunitas ini, komunitas As-Sifa ulang tahun yang ke-6, komunitas ini banyak sekali. Bagus. Jadi ibu-ibu yang sudah ini pun saya lihat komunitas ini banyak ini. Kelihatan dari warna jilbabnya. Ada yang jilbab pink, ada yang hitam. Yang sudah berjamaah mudah-mudahan istiqomah. Ngaji rutin pekanan sore Jumat, ada ngaji bulanan, ada grup WhatsApp, supaya di setiap bulan itu diajak kawan, kasih tugas. Untuk bulan ini kamu yang bertugas tahajud call, telepon kami ya. Pekan ini kamu yang bertugas.
Telepon, bro, brother, sister, tahajud, 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 tahajud. Habis itu dia pun tidur. Jadi saling mengingatkan. Kalau saya salah diluruskan. Saya nggak bisa berkata saya, nggak bisa. Kami, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, bagaimana supaya kita istiqomah? Kalau ada orang sakit, melihat orang sakit itu, banyak orang menyangka kalau dia melihat orang sakit dia sedang membahagiakan. Bukan. Melihat orang sakit itu nasihatnya ke kita. Kamu pun juga bisa sakit. Makanya menjenguk orang sakit itu lebih banyak doa. Jangan nanya. Ini nanya, sakitnya mana? Biayanya berapa? Bertambah sakit dia. Waduh, kalau kayak gini sakitnya kayaknya nggak sampai hari Jumat meninggal ini. Jangan banyak ngomong. Melihat orang sakit. Yang ketiga, lihat orang mati. Nggak ada orang menasehati saya. Maka nasihat yang paling tajam ke hati dan pikiran saya adalah orang meninggal. Makanya kalau ada orang meninggal saya datang, saya buka wajahnya sampai ke liang lahat untuk mengingatkan saya, kau pun akan mati Abdul Somad. Semuanya tinggal, Pak. Bapak yang hebat-hebat, yang kaya-kaya, yang pejabat, yang konglomerat, tinggal semuanya. Surat tanah Bapak di akte notaris berganti dengan nama orang lain. Surat STNK BPKB motor mobil ganti dengan orang lain. Yang paling menyakitkan, tolong tarik nafas kalian, surat nikah berganti. Pulang dari sini kalian lihat surat nikah, nama kalian berganti. Mereka hanya menunggu 4 bulan 10 hari. Setelah itu nama kalian berganti dengan nama Bronis, Brondong Manis. Betul, Bu? Betul katanya. Mati kita. Memang kalau kita ngomong sama orang jujur ini menyakitkan. Apalah salahnya waktu kutanya tadi kalian pura-pura enggak dengar? Ataupun kalau penjawab dalam hati aja. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Berjamaah, tengok orang sakit, tengok orang mati. Enggak juga masuk ke dalam liang lahat. Insyaallah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Doakan Ustaz Somad istiqomah. Dan satu teks berikutnya, bagaimana cara menyikapi seorang tokoh atau pemuka agama yang melakukan pelecehan seksual terhadap jamaahnya, sementara teman-temannya banyak yang menuduhi kasus ini. Laporkan ke polisi, enggak bayar. Kumpulkan bukti, rekaman, apapun buktinya, laporkan ke polisi, jatuhkan hukuman. No viral, no justice. Kalau tidak viral, tidak ada keadilan. Viralkan supaya dijatuhkan hukuman, supaya memberikan efek jera, supaya orang yang menyebarkan agama menjadi baik dan masyarakat menjadi terjaga. Niatkan karena Allah, lillahi ta'ala. Lapor ke Komisi Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Perempuan, Komisi Perlindungan Suami-suami yang teraniaya. Sudah ada belum? Nanti kita buatkan. Mudah-mudahan Allah menjaga umat ini. La tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku tidak akan pernah bersatu dalam kesesatan. Makanya ceramah tabligh akbar intinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Mesti ada nahi mungkar. Jangan diam. Diam melihat kemungkaran. As-sakitu anil haq syaitan akhras. Orang yang diam melihat kemungkaran berarti dia adalah setan bisu. Itu kata Imam Abu Ali Ad-Dahhak. Jadi jangan diam, berani. Ibu-ibu, kira-kira masalah-masalah begini yang lebih berani ini bapak-bapak atau ibu-ibu?
lapor. Slide berikutnya, slide yang terakhir ya. Bagaimana cara agar kami generasi muda mampu bisa menjaga diri dari Anak muda kalau melihat saya, ini Ustadz Sakratul Maut katanya. Maka saya bilang, Koh Denis. Jadi alhamdulillah kita punya anak ustadz yang memang garapannya anak muda. Kalau Ustadz Somad, saya ini lintas usia, dari bayi sampai nenek-nenek. Nah, maka anak-anak muda, alhamdulillah sekarang komunitas anak muda, masya Allah, yang hobi pakai motor hijrah, motor hijrah, masuk surga sama motor-motornya sekalian. Macam-macam, Vespa hijrah, King Cobra hijrah, Cup 70 hijrah, sepeda ontel hijrah, semua hijrah. Yang perempuan-perempuan, komunitas ini mesti dijaga dengan baik. Nah, berkomunitas. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Anak muda jangan gabungkan ngaji sama orang tua. Saya udah nanya sama anak muda, kenapa kalian nggak mau ngaji ke masjid? Kami ini Pak Ustadz maunya ngaji ini bagaimana meraih cita-cita. Kami mau jadi dokter, kami mau jadi polisi, kami mau jadi tentara. Pas kami datang pengajian ke masjid, judulnya malam pertama di alam barzakh. Horor Pak Ustadz. Jadi tolong buatkan ngaji anak muda. Teman saya di Aceh punya komunitas ngajinya di kafe. Anak-anak muda main skateboard, pokoknya mainlah tarik tambang segala macam. Kalau perlu di masjid yang lapangannya luas depan itu ada lapangan futsal. Jadi anak muda diajak main futsal, olahraga, ngobrol-ngobrol. Anak muda nggak perlu ceramah lama-lama. Ini yang ceramah lama lebih dari 1 jam, ini orang tua semua ini. Anak muda itu ceramahnya paling lama 15 menit. Habis itu langsung dialog interaktif. Temanya misalnya bahaya narkoba. Hadirkan 4 narasumber. Polisi, tentara, dokter, dan Kang Edwin. Kang Edwin ini kan hadirkan mereka semua, dialog. Baru kemudian mereka tanya jawab. Bagaimana menurut Bapak polisi tentang narkoba? Siapa saja yang pakai kami tembak, kata polisi. Kemudian tanya apa ini? Bagaimana Bapak TNI? Kami sebagai TNI menjaga kedaulatan negara, jangan sampai ada yang pakai narkoba. Kalau ada yang pakai narkoba, kami tenggelamkan. Habis itu tanya dokter, gimana Bu dokter? Biasanya dokter kan lembut. Kami sebagai dokter, kalau ada yang pakai narkoba itu nanti resikonya ada 3. Pertama sakit, kedua gila, ketiga mati. Habis itu dari Kang Edwin, bagaimana anak muda? Anak muda kita akan ajak lari pagi, olahraga, jogging, sehat. Bagaimana menurut Ustadz Somad? Menurut saya ini pecandu narkoba ini kita sesuai dengan hukum Islam. Kalau enggak kita pancung, kita hukum mati aja. Dialog, interaktif semuanya. Anak muda ini mesti diajak dengan bahasa anak muda. Bilisani qaumi. Jangan bayangkan yang di sekeliling Nabi itu orang-orang tua. Mohon maaf, yang tua jangan tersinggung. Saya sekarang ini tidak melihat ada orang tua di sini. Ini nggak ada orang tua. Ini yang ada ini adalah orang tua yang terjebak di tubuh anak muda. Ini mudah semua.
Yang ngaji, yang ke masjid, yang aktif itu muda walaupun usianya tua. Usia itu kan bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Begitu cara menghibur hati orang yang hampir tersinggung. Nah, maka anak muda ini kalau kita jaga, kalau mau melihat bagaimana Indonesia 30 tahun ke depan, lihatlah anak muda sekarang. Kalau anak mudanya sekarang LGBT, nauzubillah. Kalau anak mudanya sekarang narkoba, sakau, maka 30 tahun lagi Indonesia belum tentu ada, bubar. Apalagi sekarang katanya Indonesia sudah gelap. Mudah-mudahan terang lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Habis. Ya, terima kasih atas jawabannya, insyaallah ini menjadi perjuangan kita semua untuk sama-sama merangkul lintas generasi dan juga berjamaah dalam kebaikan. Ustaz Tiada boleh membesarkan kita semua untuk berdoa. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan kita istiqomah iman dan Islam, sehat zahir dan batin, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan soleh dan solehah, Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ilmu ini bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita, tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita, saudara kami yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya, selamatkan dari azabmu ya Allah. Wala musafiran illa wasalta, yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat ya Allah. Wala mumtahinan illa najahta, yang ujian luluskan dengan nilai yang terbaik ya Allah. Wala aziban illa zawajta, yang belum menikah berikanlah jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabta, yang belum ada keturunan berikanlah anak keturunan soleh solihah, penghafal Quran, mujahid fi sabilillah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikanlah Bandung, jadikan Jawa Barat, jadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya muqallibal qulub, engkau yang membalikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami dalam agamamu ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala dzikrika, supaya selalu berzikir denganmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir dan semua yang mengikuti kajian kami pagi menjelang siang ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma kama jama'atana fi hadzal syahril mubarak, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat yang penuh berkah, masjid, di bulan yang penuh berkah, bulan Sya'ban, bersama orang yang baik, mulia, orang beriman. Kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.